Ya, perkenalkan nama saya Sofia. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih akan saya lakukan untuk pendidikan di masa depan. Yang pastinya saya akan menerapkan 4C. Yang pertama communication, di mana komunikasi ini sangat penting untuk setiap anak atau setiap individu. Karena kan komunikasi ini sering kita terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk berkomunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan teman, komunikasi dengan guru. Nah, di dalam komunikasi ini kita perlu mengajari anak supaya anak-anak bisa berkomunikasi dengan baik, entah dalam hal presentasi, entah dalam hal memberikan pendapat atau solusi. Nah, kebanyakan kan ada murid yang mereka pendiam, tidak berani berbicara. Kita perlu untuk sebagai seorang guru memberikan dorongan kepada anak supaya mereka bisa berani untuk berbicara. Terus yang kedua, kita perlu adanya yang namanya kolaborasi, di mana kolaborasi ini sering terjadi di dalam sebuah kelompok. Nah, kita harus mendorong murid supaya murid itu berani untuk berbicara di dalam sebuah kelompok. Nah, murid juga perlu untuk menghargai setiap pendapat yang teman-teman katakan. Terus juga mereka juga bisa memberikan solusi yang tepat untuk mengerjakan sesuatu. Terus mereka juga bisa presentasi dengan baik, sehingga mereka bisa memberikan tugas yang mereka dapatkan itu dengan baik, dengan maksimal. Nah, terus yang ketiga, perlu adanya critical thinking, berpikir kritis, di mana anak-anak perlu berpikir kritis dalam menghadapi masalah. Setiap kita pasti suatu saat akan menghadapi masalah tersendiri. Nah, kita sebagai guru perlu mengajari mereka sejak dini untuk berpikir kritis. Bagaimana sih caranya? Dengan caranya, kita perlu memberikan satu cerita, di mana cerita itu memiliki masalah. Terus kita coba untuk mengajak anak-anak bagaimana caranya untuk memberikan solusi yang tepat untuk menghadapi masalah ini. Dengan begitu perlahan-lahan mereka akan belajar untuk bagaimana mencari solusi dengan benar, sehingga mereka tahu tuh masalah A, mereka bisa tahu solusinya yang tepat bagaimana. Masalah B, mereka tahu solusinya yang tepat bagaimana. Sehingga mereka terbiasa dan kedepannya mereka bisa tahu dan tidak kaget ketika mereka mengalami masalah. Terus yang keempat, mereka perlu ada yang namanya kreativitas. Kreativitas itu berarti kita tahu dong, sangat-sangat penting untuk anak memiliki kreativitas. Karena apa, di dunia pekerjaan yang saya tahu, dunia pekerjaan itu perlu setiap orang untuk memiliki yang namanya kreativitas. Sebenarnya kreativitas itu ada di saat SD, SMP, SMA, kuliah, perlu semuanya untuk berpikir untuk kreativitas. Nah, kreativitas itu perlu dikembangkan oleh setiap anak. Kita sebagai guru perlu membiarkan anak atau membebaskan anak untuk mengembangkan ide yang mereka punya. Contohnya menggambar. Saya dulu SD menggambar, kita tidak ditekankan untuk berpikir untuk mengembangkan ide kita. Justru kita disuruh untuk mengikuti apa yang guru gambarkan di papan tulis. Nah, dengan begitu saya dan teman-teman saya jadinya tidak bisa belajar untuk mengembangkan ide yang dengan baik seperti itu. Nah, itu menurut saya itu hal yang tidak baik untuk mengembangkan skill yang anak-anak punya. Nah, menurut saya yang paling terbaik itu adalah dengan memberikan kebebasan untuk mereka untuk kreativitas. Misalnya dalam menggambar, mereka bebas menggambar apa aja. Terus mungkin di dalam kesenian, dalam hal bernyanyi, bermain musik, atau mungkin menari, mereka bebas menari apa aja, mereka bebas bernyanyi apa aja. Pokoknya sesuka hati mereka. Dan dengan begitu kita tahu mereka itu suka di bidang mana, mereka tuh paling suka dan paling apa ya, paling menguasai itu di bidang mana, sehingga kita tahu talenta yang mereka dapat itu apa. Karena kan di setiap talenta, setiap orang itu memiliki talenta yang berbeda-beda yang didapat dari Tuhan. Nah, kita perlu tahu talenta yang mereka dapatkan itu ya dengan cara itu, dengan membebaskan mereka untuk memiliki ide yang untuk mengembangkan ide yang mereka punya seperti itu. Nah, terus siapa aja sih orang yang perlu dan terlibat untuk mengembangkan 4C, untuk menerapkan 4C ini? Dan pastinya orang tua, murid, dan guru. Orang tua dan murid tadi sudah saya jelaskan apa saja yang harus mereka lakukan. Nah, orang tua juga perlu untuk untuk membantu atau mendorong murid supaya mereka bisa mengembangkan talenta mereka. Karena kan ada orang tua yang mereka cuek dengan anaknya untuk mengembangkan talenta. Nah, sehingga orang tua juga tidak tahu apa talenta yang anaknya suka.
Nah, dengan seperti itu, menurut saya itu hal yang tidak baik. Kita perlu untuk, sebagai orang tua, perlu untuk membantu anak untuk mendorong talenta yang mereka dapatkan, atau kreativitas atau ide yang mereka dapatkan. Nah, dengan begitu anak-anak pasti akan lebih senang dan lebih lebih bersemangat untuk mencari apa yang mereka suka dan perlu untuk dikembangkan, seperti itu. Nah, saya berharap apa yang saya jelaskan tadi bisa dimengerti oleh teman-teman maupun dosen dan para guru. Sekian, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.